Ya, informasi yang terbaru kan Inara Rusli melakukan pencabutan laporan polisi kan kepada pihak terlapor, dalam hal ini adalah Insanul ya, IF lah ya kalau saya inisialkan. Nah, tentunya kan ini sudah ada upaya secara pribadi dan atau analisis penasihat hukumnya Inara mengenai soal perkara yang dilaporkan soal penipuan kan, sangkaan penipuan dengan terlapor IF. Ya, IF ini kan dari keterangan adalah suami siri atau suami secara agama ya, dalam konteks dalam agama Islam seperti itu. Tentunya bagi saya melihatnya ini adalah langkah yang tepat untuk Inara melakukan pencabutan laporan ya, karena kalau tidak salah Inara pun membuat laporan mengenai soal illegal access ya, tapi kan ini masih belum cukup banyak beredar informasi dari pihak Inara ataupun penasihat hukumnya yang bisa kita analisis illegal access ini seperti apa. Karena apakah ada menyangkut dengan pertanggungjawaban hukum kepada mantan Inara, ataukah pihak dari istri IF ini juga terkait karena dia yang akhirnya menerima ya bukti rekaman video itu dalam CCTV yang akhirnya mungkin itu dijadikan barang bukti dalam pelaporan Opras PL 284 gitu loh. Sekali lagi, ini berbeda konteksnya ya, negara tidak ikut campur dalam privat warga negara ya. Negara tidak masuk dalam lingkungan pribadi warga negara satu sama lain. Tapi ketika menyangkut merugikan warga negara, tentunya negara mengatur ya. Maka illegal access yang dilakukan oleh Inara bagi saya cukup tepat juga. Tetapi juga dalam sisi lain Mawa ya, kalau nggak salah ya itu melakukan pelaporan terkait rumah tangganya, di mana IF melakukan perbuatan hukum secara agama untuk kawin siri. Itu juga bagi saya sah-sah juga ya, itu poinnya. Dulu. Gila. Ya, sorry ya. Berarti langkah-langkah dari Inara ini termasuk langkah yang tepat atau seperti apa? Ya, kalau pandangan saya dari berita yang beredar terbaru kemarin itu ya, saya melihat dari awal dalam perkara yang seperti ini kami berkali-kali dalam menanganinya. Ini tidak ada pemidaan yang besar, yang tinggi ancamannya. Ya, contoh, dia melaporkan IF itu ketika memang kita bicara pasalnya 378, 372 misalkan, penipuan penggelapan, ada penggelapannya misalkan. Itu kan kalau bicara penipuan saja, ya, ini juga tidak tinggi ancaman pidananya. Kemudian bicara Mawa membuka laporan terkait berdua Inara dan IF, ini juga kan ancamannya di bawah 1 tahun, Opras PL 284. Karena negara sekali lagi tidak mengatur hal ruang privat warga negara, itu tidak boleh, ya. Itulah bedanya hukum negara yang harus kita juga hormati. Maka justru laporan Inara terkait undang-undang ITE illegal access ini justru ancamannya tinggi, ya. Justru di sini kalau menurut saya poinnya, ya. Ini mau kemana? Apakah ini Inara dengan IF akan terus, ya, atau IF dengan Inara selesai secara agama mereka, kemudian IF juga lanjut, ya, sebagai pasangan suami istri dengan Mawa, atau IF akhirnya digugat cerai atau mengajukan permohonan talak dengan Mawa. Ini kan beberapa poin yang akan menjadi keputusan di antara mereka semua. Ya, bicara pelaporan pidana di antara mereka semua, ini adalah bargaining position, gitu loh. Tapi ada juga sisi ruang privat syariat, ya, bicara agama yang diakui oleh negara kita. Ya, itu apakah IF ini akan bertahan dengan hubungan secara agamanya dengan Inara? Kalau terus kan ini bicara adanya perkawinan tambahan gitu ya, atau bicaranya poligami, itu kembali lagi kepada sisi hukum agama, itu sah-sah saja. Tapi kan negara perlu ada pengakuan, pembuktian secara formil. Apa? Dimintakan permohonan di pengadilan agama bagi seorang muslim. Kan begitu, bagi non muslim silahkan.
ya ajukan saja di permohonan di pengadilan negeri, kan begitu. Apakah nanti diterima pembuktian ada oleh majelis hakim, silakan kembali. Nah ini kan yang harus kita lihat, karena bagi saya sebenarnya ini ruang pribadi, ruang adanya moral hazard, adanya ketidaksetujuan di antara pasangan suami istri yang akhirnya ini dibuka secara umum, gitu loh. Tetapi ini mau kemana tujuannya? Ya, kalau saya melihat yang untung itu sebenarnya IF ya. Kalau pandangan saya secara pribadi, yang sebenarnya yang lebih mendapatkan benefit dari ini semua adalah IF. Tapi IF mau dipidanakan misalkan dengan pasal yang tadi disampaikan oleh teman-teman media 284, ya Inara sudah cabut laporan penipuannya. Maka bagi saya ini sangat kecil sekali, ya. Dalam konteks saya melihat benefit di sisi yang lain, yang lebih diuntungkan adalah IF seperti itu. Oke Bang, terakhir Bang, dari Virgon sendiri berarti ada indikasi dia jadi panggil jadi saksi juga berarti Bang? Tentunya karena kan ada, saya pernah menyampaikan di media juga beberapa waktu yang lalu mengenai soal Inara ini. Apakah Virgon itu mendapatkan kewenangan untuk untuk menerima akses, ataukah ada pihak lain yang tidak diketahui oleh Inara itu mengambil akses CCTV, kemudian misalkan itu disebarkan kepada orang-orang tertentu misalkan, kemudian kepada pihak yang menerima tadi dari orang tertentu tadi, ya itu disebarkan juga kepada pihak lain karena isinya begini, kan begitu. Nah ini kan kembali kepada ruang pribadi, tujuannya apa? Yang akhirnya, tapi kan yang terjadi mereka menyebarkan, gitu loh. Ketika menerima rekaman video CCTV di rumahnya Inara, itu disebarkan, maka unsur penyebarannya terjadi, Mas. Ya, nah ini tinggal kita lihat apakah nanti penyidik mengembangkan ini adalah milik siapa, ya, yang membuka akses ini atau yang menerima akses atau yang mengambil, ya, akses ini secara melawan hukum, misalkan ilegal akses tadi, ini siapa? Nah tentunya ini akan menjadi pengembangan penyidik dalam memintai keterangan semua saksi-saksi termasuk mantan suami dari Inara seperti itu.